Semuanya, kembali lagi bersama kami kelompok di video pembelajaran. Ini kami membahas tentang humanistik, konstruktivistik, teknologi dan pendidikan, teori pembelajaran dan integrasi teknologi dalam pendidikan modern. Yang pertama, pendahuluan. Pendidikan merupakan pilar utama pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Teori dan perspektif pembelajaran terus berkembang untuk menjawab tantangan era global. Latar belakang perspektif humanistik memandang peserta didik sebagai individu bermartabat dengan potensi unik yang perlu dikembangkan secara holistik, intelektual, emosional, dan sosial. Teori konstruktivistik menegaskan bahwa pengetahuan harus dibangun secara aktif oleh peserta didik melalui pengalaman nyata, refleksi mendalam, dan interaksi sosial yang bermakna. Teknologi pendidikan hadir sebagai katalis transformasi pembelajaran yang memperluas aksibilitas, memperkaya pengalaman belajar, dan mendukung personalisasi pembelajaran. Urgensi integrasi. Ketiga, perspektif ini saling melengkapi dan berpotensi menciptakan ekosistem pembelajaran yang efektif, inklusif, dan relevan dengan tantangan abad ke-21. Yang berikut perspektif humanistik dalam pendidikan. Tokoh-tokoh yang membahas yang pertama itu adalah Abraham Maslow dari 1908 sampai 1970. Hierarki kebutuhan. Kebutuhan manusia tersusun dalam 5 hierarki: fisiologis, rasa aman, kasih sayang, penghargaan, aktualisasi diri. Pembelajaran bermakna hanya dapat terwujud apabila kebutuhan mendasar peserta didik telah terpenuhi terlebih dahulu. Yang kedua, tokoh Carl Rogers dari 1902 sampai 1987. Student-centered learning, pembelajaran bermakna terjadi ketika peserta didik terlibat aktif dalam bebas bereksplorasi. Pendidik berperan sebagai fasilitator yang membangun relasi atas dasar kejujuran, penghargaan tanpa syarat, dan empati yang tulus. Yang ketiga adalah tokoh John Dewey dari 1859 sampai 1952, yaitu learning by doing. Pendidikan harus berakar pada pengalaman nyata yang relevan bagi kehidupan peserta didik. Belajar adalah proses aktif yang tidak dapat dipisahkan dari pengalaman langsung dan refleksi kritis atas pengalaman tersebut. Yang berikut adalah implikasi perspektif humanistik terhadap praktik pembelajaran. Yang pertama itu adalah guru sebagai fasilitator. Pendidik tidak lagi berperan sebagai satu-satunya sumber pengetahuan, melainkan sebagai mitra belajar yang mendampingi, mendukung, dan memotivasi proses eksplorasi peserta didik secara aktif dan berkelanjutan. Yang kedua, kurikulum yang kontekstual dan relevan. Kurikulum humanistik dirancang untuk menyentuh kehidupan nyata peserta didik, menghargai keragaman latar belakang, serta mengembangkan karakter, nilai moral, kecerdasan emosional, dan keterampilan hidup yang esensial. Yang ketiga, penilaian autentik berbasis perkembangan. Penilaian tidak hanya mengukur capaian akademik melalui tes standar, tetapi juga memperhatikan pertumbuhan individual, kreativitas, refleksi diri, dan kemampuan berkolaborasi peserta didik secara holistik. Yang keempat,
lingkungan belajar yang aman dan inklusif. Pendekatan humanistik menekankan pentingnya menciptakan atmosfer kelas yang bebas dari rasa takut, penuh saling menghormati, dan mendukung setiap peserta didik untuk berani bertanya, berkreasi, dan berinovasi. Berikut adalah kita masuk teori konstruktivistik. Pengetahuan tidak dapat ditransfer begitu saja, melainkan harus dibangun secara aktif oleh peserta didik melalui pengalaman dan interaksi. Adapun tokoh yang membahas tentang teori ini yang pertama itu adalah Jean Piaget, yaitu asimilasi dan akomodasi konstruktivistik kognitif. Yang kedua, Lev Vygotsky, zona perkembangan proksimal atau ZPD. Dan berikut Jerome Brunner, discovery learning atau kurikulum spiral. Adapun metode pembelajaran konstruktivistik yang pertama itu adalah problem based learning. Peserta didik belajar melalui pemecahan masalah autentik, mengidentifikasi isu, merancang solusi kreatif, dan merefleksikan proses pembelajaran secara kritis dan sistematis. Dan yang kedua adalah project based learning, di mana mengerjakan proyek jangka panjang yang menuntut penerapan pengetahuan lintas disiplin ilmu dalam konteks kehidupan nyata untuk menghasilkan produk atau solusi yang bermakna. Yang berikut adalah cooperative learning, di mana belajar dalam tim kecil yang terstruktur untuk saling berbagi pemahaman, berdebat secara konstruktif, dan mendukung satu sama lain mencapai tujuan belajar bersama. Yang berikut adalah scaffolding dan inquiry, di mana pendidik memberikan dukungan bertahap yang dikurangi secara gradual. Peserta didik diajak mengajukan pertanyaan, menyelidiki secara sistematis, dan menemukan jawaban secara mendalam. Selanjutnya, teknologi dalam konteks modern. Teknologi pendidikan adalah pemanfaatan berbagai teknologi digital secara sistematis untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan aksesibilitas pengalaman belajar mengajar. Yang pertama, flipped classroom. Materi dipelajari mandiri di luar kelas melalui video dan media digital. Waktu tatap muka dioptimalkan untuk diskusi kritis, kalau kolaborasi proyek dan pemecahan masalah yang mendalam bersama pendidik. Dan yang kedua, blended learning. Model hibrida yang memadukan sesi tatap muka dengan pembelajaran daring secara strategis memberikan fleksibilitas optimal sambil tetap mempertahankan interaksi sosial dan bimbingan pendidik. Dan yang ketiga, e-learning dan LMS atau platform digital terpadu yang mengolah materi, penugasan, penilaian, dan interaksi pembelajaran. Aksesibilitas tanpa batas geografis mendukung pemerataan pendidikan berkualitas. Dan yang selanjutnya, manfaat dan tantangan implementasi teknologi pendidikan. Yang manfaatnya yang pertama, memfasilitasi pembelajaran yang lebih interaktif, dinamis, dan menarik melalui multimedia dan simulasi digital. Yang kedua, meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan pendidikan berkualitas tanpa batas ruang dan waktu. Dan yang ketiga, mendukung personalisasi pembelajaran sesuai kebutuhan, minat, dan kecepatan belajar setiap individu. Dan yang keempat, memperkuat kolaborasi dan komunikasi antar peserta didik maupun antar siswa dengan pendidik. Adapun yang menjadi tantangan yang pertama,
kesenjangan digital yang mengakibatkan ketidaksetaraan akses terhadap teknologi di berbagai wilayah. Yang kedua, keterbatasan kompetensi teknologis dan pedagogis pendidik dan dalam mengintegrasikan teknologi secara efektif. Yang ketiga, biaya infrastruktur teknologi yang tinggi, khususnya di lembaga pendidikan dengan sumber daya terbatas. Yang keempat, risiko penggunaan teknologi yang tidak terarah secara pedagogis sehingga menurunkan kualitas pembelajaran. Dan slide selanjutnya, sintesis dan integrasi ketiga perspektif pendidikan. Yang pertama, humanistik. Adapun yang menjadi poin-poinnya, yang pertama, menunjang nilai martabat dan potensi unik setiap peserta didik sebagai agen aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, mendorong motivasi intrinsik, kebebasan eksplorasi dan pengembangan karakter secara holistik. Dan yang ketiga, menuntut lingkungan belajar yang aman, empatik, inklusif, dan berpusat pada peserta didik. Dan yang kedua, konstruktivistik. Adapun yang menjadi poin yang pertama, pengetahuan dibangun aktif oleh peserta didik melalui pengalaman, refleksi, dan interaksi sosial. Yang kedua, mendorong penerapan metode PBL, inquiry, cooperative learning, dan project based learning. Dan yang ketiga, scaffolding bertahap membangun kemandirian dan kompetensi peserta didik secara progresif. Dan yang poin ketiga yaitu teknologi. Poin pertama, memperluas aksesibilitas dan fleksibilitas pembelajaran tanpa batas ruang dan waktu. Yang kedua, flipped classroom, blended learning, dan e-learning memperkaya pengalaman belajar. Yang ketiga, platform digital mendukung personalisasi, kolaborasi, dan evaluasi pembelajaran modern. Integrasi ketiga perspektif ini menciptakan ekosistem pendidikan yang holistik, berkeadilan, dan berpusat pada peserta didik sebagai pondasi kuat pendidikan abad ke-21. Dan selanjutnya yang menjadi kesimpulan dari materi pada saat ini, yang pertama, perspektif humanistik menegaskan bahwa peserta didik adalah manusia bermartabat dengan potensi yang penuh. Pendidikan yang efektif harus memenuhi kebutuhan afektif, membangun motivasi intrinsik, dan menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, serta menghargai keunikan setiap individu. Yang kedua, teori konstruktivistik membuktikan bahwa pengetahuan tidak dapat ditransfer secara pasif, melainkan harus dibangun aktif melalui pengalaman, refleksi, dan interaksi sosial. Metode PBL, inquiry, cooperative learning, dan scaffolding terbukti meningkatkan keterlibatan dan pemahaman mendalam. Dan yang ketiga, teknologi pendidikan apabila diintegrasikan secara pedagogis yang bermakna, berfungsi sebagai katalis kuat yang memperluas akses, mempersonalisasi pembelajaran, dan memperkaya pengalaman belajar melalui flipped classroom, blended learning, dan e-learning berbasis LMS. Dan yang keempat, sintesis antara humanistik, konstruktivistik, dan teknologi menghasilkan visi pendidikan yang komprehensif dan inklusif, mampu mencetak generasi yang cerdas, berkarakter kuat, berpikir kritis, dan senantiasa belajar sepanjang hayat demi berkontribusi pada kemajuan peradaban. Ya, itulah yang menjadi materi kami pada saat ini. Pendidikan yang sejati bukan sekadar proses transfer ilmu pengetahuan, melainkan pembentukan manusia yang utuh, berpikir kritis, bermartabat, dan mampu berkontribusi bagi kemajuan peradaban. Ya, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.